Jadi ya alhamdulillah gitu loh. Banyak karena juga kita tahu ini pernah menjadi urgensi dari kita, banyak sekali kelompok-kelompok yang memanfaatkan media sebagai entah itu ladang usaha, entah ladang dakwah, ya nggak tahu ada ladang dakwah seperti itu. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama kita di Gasek di podcast Gasek. Di podcast Gasek. Podcastnya santri Gasek ya. Iya, masa podcast Gasek, podcastnya santri lainnya. Nah, kalau kalau tadi kita bahas tentang matan, sekarang kita bahas perubahan dakwah yang dulunya konvensional kebanyakan sekarang banyak digital gitu, yang juga banyak dilakukan oleh orang biasa, ustadz, bahkan kiai-kiai, hawagis, nawaning, bahkan ya semua orang melakukan ya. Kita mau berbincang dengan tetap bersama narasumber kita, the one and only Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Gus Kafainul Aziz. Itu adalah gelar yang sangat menakutkan. Karena orang-orang yang bergelar itu cepat matinya. Walaupun orang bertorika ya juga takut mati loh aslinya. Ya. Ya, ini kan sekarang banyak Mas kayak ngoten-ngoten niku. Ya. Nggih ustaz mungkin kawagis atau nawaning atau bahkan santri biasa. Bahkan ada yang mualaf juga. Bahkan ada yang mualaf juga, ikut bersuara. Iya, itu kan banyak sekarang. Nah, fenomena seperti itu jenengan melihatnya sebagai maksudnya baik atau buruk atau gimana? Kita tahu bahwasanya dunia memang sangat sekarang milenial sekali, terus juga dari Gus Nawaning semuanya akhirnya mengikuti perkembangan zaman ini sebagai bisa dikatakan bukan ladang dakwah ya tempat untuk memberikan ilmu. Kita tahu sendiri yang bicara tentang Islam tidak semua orang yang tahu Islam. Ya kayak guyonan kita tadi, kadang ya ada mualaf dan sebagainya yang sudah show up, punya nama dan sebagainya, akhirnya sudah berani untuk menyuarakan. Bahkan kalau tahu dulu ada artis yang senengannya joget, ya, terus pernah ikut dalam salah satu kelompok yang tanda kutip agak keras, ya, akhirnya juga diundang di masjid untuk berbicara. Mungkin itu joget sufi. Mungkin juga. Dan alhamdulillah sekarang kembali ke asalnya. Alhamdulillah. Ini joget sufi. Iya. Itu menghibur lah. Sufi itu kan juga menghibur kan. Pahala itu. Dan itu adalah bentuk kegembiraan kami sebagai orang yang butuh ilmu melihat setiap Gus Ning diundang untuk ikut podcast, terus mereka aktif live IG dan sebagainya. Itu kami gembira. Tidak semua orang itu akhirnya terpenuhi kebutuhannya secara keilmuan, karena mungkin bisa jadi ada orang itu kita ngomongkan materi ya. Nggak banyak materi, akhirnya lebih memilih untuk mendengarkan dakwah dari platform-platform yang ada. YouTube kan. Dari YouTube. Misal kayak dulu almarhum Abah sendiri hiburannya adalah mendengarkan Gus Bahak, ngajinya Gus Bahak ketika mau tidur, itu ya suatu kegembiraan sendiri. Dari waktu itu enggak
bisa leyeh-leyeh dan sebagainya, tapi secara ilmu, keilmuan kita tetap tergugah untuk berpikir, bertambah. Dan itu alhamdulillah kita pun bisa menikmatinya. Dan itu pantas karena memang beliau-beliau yang bicara menjadi influencer, neng gus-gus yang menjadi influencer berbicara atas nama mereka adalah orang yang paling dekat dengan ciri khas Islami di Indonesia. Dan memang mereka kompatibel sekali. Iya. Jadi ya alhamdulillah gitu loh. Banyak karena juga kita tahu ini pernah menjadi urgensi dari kita. Banyak sekali kelompok-kelompok yang memanfaatkan media sebagai entah itu ladang usaha, entah ladang dakwah, ya nggak tahu ada ladang dakwah seperti itu. Akhirnya banyak orang yang salah kaprah. Ada juga yang dikatakan sesat dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Bahkan kemarin yang terbaru, kalau ngomongkan kembali ke tema yang sebelumnya, thariqah, ada satu orang, ya masa disebut jenenge, gak usah ya. Ada satu orang yang akhirnya dibasul masailkan, dibahas karena beberapa statementnya di media sosial. Yang kami menilai kalau itu dibicarakan atau diflorkan secara offline, ya memang ini bahaya juga ya. Offline kepada kelompoknya sendiri tidak masalah. Tapi karena ini yang mendengarkan sangat banyak, ada orang awam juga. Ada awam juga. Nah, itu kebahayanya. Takutnya statement itu menjadi dasar orang-orang lupa atau tidak mau untuk beragama atau bersyariat. Itu akhirnya terjadi permasalahan. Mungkin bukan hanya untuk gawagis dan awam, mungkin ustadz-ustadz juga kan banyak ya. Banyak sekali. Dan menurut kulo itu membuat orang awam itu lebih dekat dengan, misalkan nggak ada sosial media ya, orang nggak tahu mau bertanya ke kiai mungkin, ke anu kan ada yang malu, ada yang apa. Tapi kalau di sosial media kita bisa komen, nanti dijawab, kita bisa komen di TikTok nanti dijawab sama nenggus atau ustadznya gitu. Jadi orang bisa lebih dekat dan lebih bebas untuk bertanya. Iya. Misal pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan susah ketika offline ya. Ono lah orang yang suka berpikir terus muncul satu pertanyaan dalam agama. Misal ada satu pertanyaan, Allah itu kan Rahman Rahim. Terus ngapain Allah membuat neraka? Ngapain? Pertanyaan menjebak. Pertanyaan sangat, ya bukan menjebak, ya pertanyaan lumrah dari orang awam memang. Tapi ketika seseorang itu menjawabnya dengan salah, aku gak jawab loh iki ya. Cari saja di YouTube yang berani jawab. Ketika orang jawab salah ya akan diklarifikasi dan sebagainya. Itu memang bahayanya. Tapi pertanyaan seperti itu perlu untuk ditanyakan. Kadang ya sungkan, ono kiai ini jelaskan surga neraka, kini pengen takon lho, terus ngapain ini kok Gusti Allah itu kan loman tapi kok nggawe neraka barang. Nah, itu kan masa ditanyakan di dalam forum itu. Akhirnya ya alhamdulillah banyak pertanyaan itu. Jadi intinya tergantung yang menggunakan medsos. Betul, dan harus pinter-pinter milih. Iya. Ini benar-benar kompatibel apa wong tas mlebu Islam. Maksudnya ya harus pinter-pinter milih. Sekarang kan mungkin ustadz atau ustadzah atau gawagis atau nawaning mungkin memiliki mengerucut memiliki faknya sendiri. Ini tentang wanita mungkin, ini tentang tasawuf, ini tentang syariat, ini tentang. Jadi udah enak kalau mau mikir masalah tasawuf follow aja mikir masalah guyon follow ya garis lucu. Masalah fikih wanita mungkin bisa. Jadi masyarakat dimanjakan sekali sebenarnya. Alhamdulillahnya seperti itu. Dimanjakan sekali. Karena kalau melihat dulu ketika saya nyantri, ada beberapa hal yang mungkin saya tidak terlayani. Misal, memang ada pelajaran Risalatul Mahid ketika itu. Cuman ya sing ngajar yo wong lanang. Urgensinya adalah ketika kita
punya istri terus nggak tahu tentang haid dan sebagainya, kita bisa memberitahu. Nah, cuman informasi yang tidak lengkap itu membuat saya sangat penasaran. Dan itu pada akhirnya karena memang sekolah saya itu laki-laki perempuan bisa bicara, bisa satu kelas, bisa ngomong, bisa diskusi. Akhirnya saya diskusi sama teman saya cewek. Dan permulaannya aku diskusi ilmu, aku pengen ngomong. Dan akhirnya saya menemukan, oh kejelasannya seperti itu. Nyatanya di lapangan seperti itu. Jadi bahkan coro nopo ngelama apa saja yang diomongkan Ustadz ternyata nggak sama dengan realita di lapangan. Itu yang saya temukan. Nggak semua sesuai. Nggak sama sesuai. Ada banyak kasus yang di luar itu. Dan itu ya mungkin alhamdulillah kita bisa termanjakan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin yang akhirnya diupload sama Nawaning yang lebih kompatibel secara gender juga mengetahui. Tapi yo kudu prono penasaran tuh karena memang ini adalah ilmu yang perlu dilestarikan. Karena memang bukan hanya perempuan yang wajib mempelajari ini. Ya, betul. Kalau kita punya istri nanti paham, kalau nggak paham balik moro untuk istri model. Model hijab ayo. Alhamdulillah model hijab. Kalau model yang ditobatkan, alhamdulillah sekali. Kalau model mualaf? Nah itu semua kan, ya alhamdulillah kita tahu ada pelajarannya di pondok. Harus tahu kan. Harus tahu. Jadi bener-bener kayak banyak mungkin hal-hal baru yang misalkan bulan Dzulhijjah gitu nggih. 10 hari pertama baca doa ini gitu. Dulu kita mboten tahu gitu. Kalau nggak waktunya ngaji atau kalau nggak waktunya apa. Kadang nggak dielingno yo gak poso, gak wiritan. Sekarang kita jadi tahu Mas. Oh ternyata ono donga ben utange lunas. Ono donga ben gini gitu. Benar sekali. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Bukan hanya influencer itu ya, tapi mungkin kan ada Mas akun-akun TikTok yang tidak bernama, maksudnya tidak personal, yang kayak banyak lah mungkin itu yang membahas seperti itu, dan itu sangat penting. Sangat penting, sangat membantu sekali. IG fikih pria, mungkin IG fikih wanita gitu, sangat membantu sekali. Kadang mengingatkan kita jangan lupa zikir itu sangat penting soalnya kita kan sehari-hari medsosan. Karena kita hidupnya nggak hanya di dunia maya, di dunia fisik dunia saja fisik. Sekarang juga hidup di dunia maya juga. Malah lebih banyak di dunia maya kayaknya. Berarti memang menurut jenengan penting. Sangat penting sekali. Dan itu menjadi penutup bahwasanya kita semakin milenial, kita semakin maju perkembangan zaman kita, istilah kebodohan yang terampuni itu hilang. Kebodohan yang dimaafu itu hilang. Karena kita sebagai santri, sebagai orang yang mencari ilmu tahu bahwasanya ada rukhsah bagi orang-orang bodoh yang memang sulit untuk mencari ilmu, tapi sekarang nggak ada. Sangat gampang sekali. Jadi jangan sampai misal di daerah yang terpencil merasa aku atau tutuk kuto atau tutuk kiai, lu gak, HP-mu itu jendela duniamu, bukan hanya buku sekarang. Kadang buku ditinggalkan kadang ya. YouTube-mu adalah jendela duniamu. Bahkan ngapun dan kadang kita belajar tentang hal yang lain yang dalam kurung pengen kita ketahui, padahal itu bukan ranah kita. Misal kita pengen tahu kehidupan orang yang beda agama dan sebagainya untuk meningkatkan nilai toleransi kita, yus gak perlu diskusi lah kamu kan. Yus kita lihat, oh ternyata mereka seperti ini dan sebagainya. Banyak pelajaran yang banyak pelajaran. Terus kalau gini kan tentunya ada etika saat kita bersosmed nih. Gak boleh kan sampai salah guru atau tips dari jenengan agar enggak salah pilih atau agar pokoknya etika bersosmed yang baik pribon jenengan. Kok etika bersosmed? Kenapa nih? Apa ya, gak tahu saya. Ya tips-tips memilih guru di sosmed.
Kalau memilih guru, kita tahu jelas kita kebutuhannya apa. Kalau memang fikih, maka belajarlah pada orang yang memang tenar atau gampangnya banyak khobar tentang beliau adalah ahli fikih. Kalau memang pingin kalam-kalam hikmah, carilah memang yang orang-orang sering memberikan kalam-kalam hikmah. Bahkan kalau memang pingin mencari ilmu dalam dunia politik Islami, maka lihatlah orang-orang yang memang dalam hal ini Islamnya dapat, politiknya dapat. Bagaimana seseorang berpolitik tapi tetap sopan, santun. Nah, itu kan yang banyak dari kita orang-orang anak-anak muda yang nggak punya sopan santun kadang. Itu lupa. Nggak punya tasawuf. Nggak tahu tasawuf tadi. Ya. Ikutlah Toriko. Itulah. Nanti ikut matam. Lah, itu. Ya itu kembali ke situ lagi. Jadi apa yang kalian pilih, apa yang kalian cari, yaitu pilihlah yang benar-benar comfortable. Seperti kayak kita jadi kampus lah. Di kampus itu kan nggak mungkin nerima lulusan S1 karena mereka memang dianggap belum comfortable, belum mumpuni. S1 ngajar SD ya? SD, iya. Akhirnya yang dicari doktor. Dan nggak mungkin juga kampus yang sebegitu luasnya, gudangnya ilmu untuk zaman sekarang, nggak mungkin ilmu doktor, ilmu agama Islam disuruh ngajar kedokteran nggak mungkin dan sebagainya. Makanya dipilihkan yang pas. Tuh. Ojo belajar nggawe kopi nang tukang gawe rujak. Lah, tadi ini asin. Tadi pedes. Ya. Harus ke yang bidangnya. Tapi yang bidangnya. Menurut saya kan kita bisa lah tahu. Oh, ini bidangnya ini dari postingan-postingan ya. Iya. Ini fikih, ini banyak banget. Apalagi yang NU sekarang banyak banget. Banyak sekali. Yang kompatibel. Betul. Nah, silakan diikuti, dipilih. Banyak sekali pesantren, hampir semua pesantren sekarang enggak ada streamingan. Alhamdulillah. Enggak ada IG, enggak ada streamingan. Jadi bagi Anda yang ingin membuat akun dakwah dan ingin cepat viral, silakan beli bundling ini. Jadi di satu bundling nih, konten video dakwah 1 menit. Jadi berbagai ustadz, konten ustadz AS, konten ustadz BA, konten ustadz USG, konten enggak, itu kok kayak dan sebagainya. Kayak jualan apa gitu? Enggak. Jualan video apa itu? Jadi jualan video nanti di upload. Jadi kayak sebagai nanti kan kalau akunnya sudah banyak itu TikTok. Akunnya sudah banyak terus kan bisa di endorse. Gitu. Jadi mereka melakukan itu. Ya mungkin ini bukan dari golongan, bukan dari kita. Iya, bukan dari ya kita kan. bukan dari kita. Ya. Tapi jadi seolah-olah sebagai bisnis. Sebagai ladang bisnis. Lah, jangan melihat itu. Ya, sekarang kan kalau ada istilah itu anak muda sekarang itu untuk bisa kaya, untuk bisa punya uang, memang mereka tidak harus untuk bekerja di lapangan. Mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan uang sebagai bahan makanan untuk ngurip-nguripi dapur dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwasanya ada cara untuk mendapat uang seperti itu. Cuman hal yang seperti itu ya kembali lagi kayak tukang cover atau sebagainya. Apakah sudah mendapat izin dari yang bikin video, dari ustadz yang bersangkutan? Ya takutnya hal ini menjadi suatu hal yang berakibat fatal entah bagi yang ngupload ataupun yang didakwa yang bicara mungkin ya. Dan kita kan nggak tahu maksudnya. Itu kan video dari banyak sekali orang. Lah itu kita kan nggak tahu apakah semua omongan di situ benar semua. Iya. Atau malah kita menyebarkan kesalahan kan bukan semua. Nggak tahu. Pentingnya menurut katanya pentingnya memilih tadi. Iya.
pentingnya memilih tadi di situ. Dan kayak misalkan sekarang kan nggak cuma ya kayak tadi nggak cuma influencer begitu ya. Ada influencer umum pun yang kayak podcast mengundang Habib Ja'far, mungkin podcast mengundang siapa gitu. Dan itu menurut saya sangat penting. Soalnya pasar mereka benar-benar umum kan. Iya, betul sekali. Dan akhirnya tagline yang digunakan Habib Ja'far ya, kita mengaca ke beliau, seorang pemuda yang akhirnya benar-benar memanfaatkan dan bisa show up. Dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya mendekati dan bertanya kepada beliau itu sebagai nilai plus tersendiri, dan beliau adalah kompatibel dari kalangan habaib. Terus beliau juga lulusan tafsir, yang mana tafsir sendiri, Al-Quran sendiri itu kan juga dasar dari ajaran kita gitu. Itu alhamdulillah sekali, karena dan kita sebagai santri ataupun orang-orang pesantren itu jarang sekali kita untuk turun ke orang-orang sing jauh, bisa dikatakan jauh lingkungannya dari kalangan pesantren. Jadi kasarannya itu memberi dakwahnya itu sasarannya bukan hanya kaum yang sudah Islam, iya. Kaum sing nggak pati Islam tapi Islam iya. Itu juga bisa tersentuh dengan influencer sing bukan pesantren, bukan Islami, tapi mengundang narasumber yang kompatibel. Iya. Itu budaya yang bagus menurut bagus sekali. Dan zaman dulu mungkin buatan wonten niku. Ya, kalau zaman dulu kita lebih terpaku ke TV. Ya, TV yang mana memang arek enem gak pati seneng melihat beliau-beliau, enggak begitu tertarik untuk melihat beliau-beliau berdakwah dan sebagainya. Gayanya. Kalau Habib atau Ustadz yang milenial, apalagi yang katanya tersesat, wah, template itu sangat baik sekali. Semakin dan pertanyaannya juga baik-baik dan dijawab baik sekali. Betul sekali. Dan mungkin Gawadis dan namanya Gawadis. Gawadis kan kumpulan dus. Gawadis dan Nawaning dan ustadz-ustadz yang memang kompatibel dan tepat, mereka juga menjawabnya sangat enak dan mudah dipahami. Betul sekali. Jadi mungkin bagi pemirsa silakan di follow Gus Kafan, mungkin silakan Enggak, di follow. Saya bukan influencer. Saya flu saja. Ya silakan, jangan lupa memilih ustadz atau influencer yang tepat, itu paling penting. Dan jangan lupa yang terakhir, ikut thariqah. Itu tadi intinya. Ikut matan, insya Allah hidup Anda tenang. Karena semua apa cari pangeran. Iya, semua sekali. Mungkin cukup ini untuk sesi influencer. Kalau mau ada yang ditanyakan tentang influencer atau tentang yang lain, tentang pribadinya Gus Kafa mungkin, atau tentang apa, atau mau request narasumber, bisa langsung komen, atau komen di IG Ponpes Gazette TV, atau komen di IG Gazette Multimedia, atau komen di IG saya follow ya. IG saya privat juga. silakan langsung komen, dan jangan lupa di follow dan di subscribe dan di like. Oke? Untuk sekian mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jadi kan kalau ada beberapa orang ini ngomong kenikmatan seorang santri itu adalah membicarakan tentang ilmu, dan itu adalah itu surga dunia bagi orang-orang santri. Masya Allah. Jadi lek santri gak gelem ngomong no ilmu, gak tahu nang surga berarti. Jelas santri turu. Gak tahu nang surga. Aduh. Nang surga eman, nggih. Langsung di follow. Terima kasih Gus Kafa. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.